Kita berbicara tentang pencobaan di padang gurun, dan sekali lagi ketaatan dan kesetiaan Yesus yang hendak ditampilkan di sini. Ya. Dulu orang Israel keluar dari tanah Mesir setelah diperbudak selama 430 tahun. Ya. Lalu oleh Fir'aun pada waktu itu, saya tidak tahu persis nama Fir'aun itu siapa karena banyak spekulasi. Ya, banyak spekulasi tentang siapa Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang ya. Fir'aun itu nama jabatan. Sama sekarang presiden, itu kan bukan nama orang kan? Presiden itu nama jabatan, pemimpin. Jadi Fir'aun pada masa itu banyak generasi memperbudak orang Israel. Setelah Yusuf mati, lalu 430 tahun mereka diperbudak, lalu Allah menetapkan Musa, Harun dan Miriam untuk membawa Israel keluar dari tanah perbudakan itu. Dan kita kalau membaca kisah itu adalah kisah yang sangat luar biasa. Kalau bisa dikatakan sekarang fenomenal. Ya, fenomena yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir dengan tangan Allah sendiri. 10 tulah diberikan kepada Mesir, baru Fir'aun melepaskan mereka. Udah mereka pergi keluar dari Mesir, Fir'aun tiba-tiba tersadar lagi, dikejar lagi, betul? Dikejar sampai akhirnya Fir'aun dan tentaranya mati di Laut Merah atau di Laut Tabra, sementara Israel dan seluruh pasukan Allah itu disebutkan oleh kitab menyeberangi Laut Tabra itu dengan selamat. Akhirnya setelah mereka menyeberang Laut Tabra dengan selamat, mereka berjalan melalui padang gurun demi padang gurun. Mereka melihat di belakang mukjizat-mukjizat Allah. Tidak lama setelah itu persediaan mereka mulai habis. Lalu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mau membunuh Musa, pemimpin mereka. Dan minggu lalu kita sudah membahas itu. Mereka gagal untuk taat dan setia kepada Allah. Padahal di belakang mereka dengan mata kepala mereka sendiri telah menyaksikan betapa perkasanya Tuhan menyelamatkan mereka. Tidak ada Allah di bumi pada waktu itu yang bisa mengerjakan perkara-perkara besar seperti itu. Bahkan Allah-Allahnya orang Mesir menyerah. Itu Alkitab yang catat, saudara. Ya, dia melucuti Allahnya orang-orang Mesir itu. Lalu setelah mereka bersungut-sungut, diberikan mana. Lalu saudara, setelah itu mereka tiba di masa satu tempat di mana tidak ada air. Lalu mereka mulai lagi bersungut-sungut. Nah, inilah nanti poin atau titik balik atau poin yang menjadi dasar dari ucapan Yesus ini, saudara. Ya, lanjut. Jadi pencobaan lanjut. Pencobaan yang kedua adalah kita akan bicara tentang hal mencobai Tuhan. Ya, kalau kita baca di Matius pasal 4 mulai ayat 5, saudara bisa lihat itu mulai ayat 5. Kita buka kitab kita. Mulai ayat 5, lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di
atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepada iblis itu, ada tertulis juga, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, saudara-saudara, Yesus dibawa ke gubungan bait Allah. Beberapa penulis, termasuk seorang sejarawan Yahudi, yang namanya Josephus Flavius. Dia adalah sejarawan yang menulis fakta-fakta di abad pertama yang sangat mendukung kesaksian Alkitab. Ada begitu banyak tulisannya yang sangat berharga, dan sampai sekarang tulisan itu sudah tersebar dan diterjemahkan. Tahun yang lalu kalau saya tidak salah, tulisan Josephus Flavius itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, langsung dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Sudah tersedia, harganya 2 buku itu 900 hampir sejuta. Ya, ada yang mau beli? Tidak ada. Kemarin saya mau beli tapi lama betul responnya, jadi saya batalin. Ya. Nah, dibawa ke gubungan bait Allah. Ya. Mungkin gubungan bait Allah yang dimaksud itu adalah satu tempat yang namanya Royal Porch. Ya, Royal Porch. Semacam teras, ada teras di paling selatan bait Allah. Nah, kalau kita berdiri di teras itu, maka di depan kita itu ada lembah atau jurang yang namanya lembah Kidron. Nah, lembah Kidron ini dalamnya itu 450 kaki. 450 kaki ya sekitar 140 atau 137 meter lah. Ya. 137 atau 140 meter itu dalam sekali. Dan lembah Kidron ini itu di bawahnya itu batu-batu tajam, batu-batu besar, batu-batu tajam. Jadi saudara bayangkan kalau ada orang melompat dari teras bait Allah itu, gubungan bait Allah yang paling atas, ke lembah Kidron itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tentu saja orang ini pasti mati, dan bukan hanya mati, mati tragis, hancur, lebur. Ya, karena apa? Ketika dia melompat 137 meter, sebelum mencapai dasar lembah, dia akan berbenturan dengan batu-batu tajam. Saudara bayangkan, ini tempat mengakhiri hidup yang paling pantas. Kalau ada yang putus asa, kalau ada di antara saudara yang putus asa, datanglah ke lembah Kidron ini. Lebih putus asa beli tiketnya, betul nggak? Tiketnya mahal, saudara. Ya. Jadi saudara bayangkan, iblis membawa Yesus ini ditaruh di Royal Porch itu, disuruh lihat Yesus. Lihat ke depan. Kalimat yang sama dipakai lagi. Jika engkau anak Allah. Iblis tahu betul bahwa Yesus anak Allah. Dan sebagai anak Allah, iblis mengutip saudara Mazmur 91 ayat 11-12. Coba lihat itu. Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Satu orang boleh baca mungkin? Mazmur 91 ayat 11-12. Ya, satu orang boleh baca. Enggak ada yang bisa baca. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iya. Jadi ingat ya, iblis itu hafalannya firman Allah mantap top markotok. Jadi jangan sekali-sekali anggap enteng ingatannya iblis. Iblis langsung mengutip Mazmur 91 tentang pertolongan dan perlindungan Allah kepada orang-orang yang dikasihinya, betul nggak? Coba baca ayat 1 di sini, dikatakan apa? Orang yang berlindung, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ya kan? Nah, itu. Di situ ditampilkan semua. Dia tidak akan terkena penyakit sampar di siang hari atau anak-anak panah di malam hari, tidak akan, karena dilindungi oleh Tuhan. Bahkan di ayat 11 yang kita baca tadi, Dia akan mengirimkan malaikatnya untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk batu. Nah, ini dikutip sama iblis. Dan iblis ini pintar. Dia bawa ke lembah Kidron yang isinya batu tajam semua. Dan kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, dikatakan di sana, ya, sebab ada tertulis. Nah, ini dia, dikutip Mazmur kan? Mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan malaikatnya akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Nah, pertanyaan yang penting kita jawab pagi ini adalah, apakah benar kalau Yesus lompat, malaikat Allah akan menatang Dia? Pasti benar, karena ini janji Allah. Pasti benar. Tapi persoalan di layar kedua muncul. Untuk apa Yesus lompat? Dan kalau Yesus lompat, hal ini dikategorikan sebagai hal mencobai Allah, betul nggak? Kan dikatakan di sini, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi permintaan iblis ini dikategorikan oleh Yesus sebagai perbuatan mencobai Tuhan Allah. Apakah Allah tidak bisa menatang Yesus? Bisa. Tapi kita akan bedah ini pelan-pelan. Next. Ya. Iblis mendorong Yesus di dalam kisah ini ya. Iblis mendorong Yesus untuk menuntut Allah membuktikan janjinya. Ini kalimat utamanya nih. Saudara perhatikan, saya ulang sekali lagi. Iblis mendorong Yesus untuk menuntut Allah membuktikan janjinya. Tetapi Yesus pandai. Dia tidak mau terjebak di dalam tipu daya iblis. Yesus bilang, ada juga tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Yesus mengutip, ini juga Alkitab dikutip Yesus. Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 16. Ulangan 6 ayat 16 berkata, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di Masa. Masa itu nama tempat. Ada apa di Masa? Kita kembali kepada Keluaran 17. Waktu itu ya, orang Israel berjalan dari padang ke padang gurun ke padang gurun, ya. Lalu kalau saya tidak salah, saudara boleh periksa sambil periksa Keluaran 17. Ketika mereka tiba di Rafidim, mereka haus dan di sana tidak ada air yang bisa diminum. Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka mulai bersumut-sumut, kembali lagi bersumut-sumut lagi,
memberontak lagi. Jadi semua perkara besar yang Tuhan kerjakan di belakang mereka, semua perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di belakang mereka tidak berguna sama sekali. Bagi mereka, penyertaan Allah hanya ada ketika semua yang mereka perlukan itu ada. Bagi orang Israel, penyertaan Tuhan hanya bisa dikatakan ada ketika terjadi mukjizat, ketika terjadi apa yang mereka inginkan. Mereka pengen roti, ada mana, mereka bilang, oh Tuhan ada. Tapi ketika nanti mereka tidak punya air, mereka tidak mengakui lagi adanya kehadiran Allah di antara mereka. Dan hal ini bisa disimpulkan sebagai tindakan bahwa orang Israel itu hanya percaya Tuhan ada di tengah-tengah mereka ketika mereka melihat mukjizat. Mereka hanya percaya Tuhan menyertai mereka ketika mereka melihat bukti. Kalau saya sakit dan saya disembuhkan, ya Tuhan ada. Kalau saya sakit, saya belum sembuh, di mana Tuhan? Mereka kekurangan air, mereka langsung bersungut-sungut. Mereka langsung berkata, tidak ada Tuhan di antara kita. Kalau betul ada Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan air. Itu pola pikir orang Israel. Padahal Tuhan sudah mengerjakan begitu banyak perbuatan ajaib, perbuatan mukjizat. Dan mereka tetap pada pola pikir itu, bahwa Allah hanya ada di antara mereka, Allah hanya ada menyertai mereka kalau mereka melihat mukjizat. Kalau mereka tidak melihat mukjizat, kalau mereka tidak melihat bukti, maka mereka langsung menyimpulkan Allah tidak ada. Jadi bagi bangsa Israel waktu itu, Allah harus terus-menerus menunjukkan dirinya dengan bukti. Nah, ini sama dengan godaan iblis. Iblis sebenarnya sedang berusaha mengatakan kepada Yesus begini, Yesus, memang Allah berjanji Dia akan menopang engkau dengan para malaikatnya. Tapi kamu percaya? Kamu percaya? Jangan-jangan dia itu bohong. Nah, untuk membuktikannya, kamu coba lompat. Nah, kita akan lihat, betul gak Allah bersama dengan engkau? Betul gak Allah menyertai engkau? Saudara lihat, strategi iblis adalah dia ingin membawa Yesus pada posisi meragukan Allah dan baru percaya kepada Allah ketika Yesus melihat bukti. Ingat ya, seringkali orang Kristen ada dalam posisi ini. Kita baru mempercayai kehadiran Allah ketika kita melihat bukti, ketika kita melihat perkara-perkara ajaib, perkara besar terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika kita tidak mengalami semua itu, kosong, lengang, tidak ada tanda-tanda kehidupan, sering kita meragukan Allah ada di antara kita. Padahal Allah sudah berjanji, aku akan menyertai engkau selamanya. Aku adalah Immanuel, itu janji Allah. Tapi kita ragu kepada janji Allah karena perasaan-perasaan kita. Karena kita berpusat kepada apa yang kita alami dan kita rasa. Sehingga tampaknya perlu bagi kita untuk memaksa Tuhan untuk selalu membuktikan kepada kita bahwa Dia menyertai kita. Jadi kerinduan kita kepada Tuhan bukan didasari kepada rasa kasih dan sayang kita kepada Tuhan, tetapi kerinduan kita kepada Tuhan didasari karena ketidakpercayaan kita bahwa Tuhan menyertai kita. Saya ingin melihat Tuhan, saya ingin melihat Tuhan ada, buktikan kalau Engkau ada. Bukankah sering kita ada di dalam posisi seperti itu? Jadi sekali lagi saya tekankan,
Iblis ingin Yesus meragukan Tuhan, dan iblis ingin Yesus menempatkan Allah sebagai Allah yang selalu show me, tunjukkan, menunjukkan. Kalau tidak ditunjukkan, berarti Allah tidak ada. Nah, ini mencobai Tuhan Allah. Dasarnya sekali lagi, kita sudah diberikan janji oleh Tuhan bahwa Dia menyertai kita selamanya. Percaya saja itu dalam kondisi apapun. Ketika tidak terasa adanya Allah, ingat Allah ada bersama kita. Tetapi kalau kita terus menuntut Allah untuk selalu membuktikan keberadaannya bersama dengan kita dengan bukti-bukti mukjizat, maka kita merindukan Allah bukan karena kita cinta kepada Allah, tetapi justru kita merindukan kehadiran Allah hanya karena kita ragu dan ingin bukti nyata kalau Allah ada bersama kita. Ditangkap ya esensinya ya. Ini esensi dari pencobaan ini, saudara. Ini esensinya. Jadi orang semacam ini nggak peduli dia akan mengalami mukjizat sebanyak apapun, tetap begitu dia tidak mengalami mukjizat, dia akan ragu sama Allah. Makanya itu perlu sekali, iman tidak boleh didasarkan pada mukjizat. Iman harus selalu didasarkan pada pendengaran akan firman Tuhan. Betul, Roma pasal 10 ayat 17, betul ya? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bayang, di Indonesia, Pulau Jawa itu berhutang secara rohani kepada dua tokoh besar, Kiai Tunggul Wulung dan Kiai Sadrak. Mereka tadinya bukan anak-anak Tuhan. Penjajah datang membawa misionaris dengan motif penjajahan. Kiai Tunggul Wulung bertobat, singkat cerita, mungkin suatu hari saya perlu khotbahkan dengan sangat detail. Lalu dia menginjili tokoh-tokoh Islam waktu itu. Singkat cerita, Kiai Sadrak yang juga beragama Islam, ya, berguru kepada Kiai Tunggul Wulung, dan seluruh Pulau Jawa sampai saat ini mempunyai orang percaya. GKJW, Gereja Kristen Tanah Jawa, GKTJ, ya, itu semua adalah hasil dari bagaimana dua tokoh besar ini belajar firman Tuhan. Ingat ya, apa? Belajar, bukan mengalami mukjizat. Walaupun mereka mengalami mukjizat, kedua tokoh ini ada mukjizat-mukjizat, tapi ingat, iman mereka didasarkan pada apa? Belajar. Karena Kiai Sadrak itu orang pintar, dia ngerti bahasa Arab, tulisan Arab, aksara Jawa, bahasa Jawa, dia ngerti. Arab Jawa juga beda, betul ya? Ada yang pernah belajar Arab Jawa? Itu beda dengan Arab yang sama. Dia juga ngerti. Dia banyak mengerti bahasa. Dia juga mengerti Latin. Semua dia gali dengan kepandaian yang Tuhan berikan. Ingat, tanah Jawa dibangkitkan oleh Tuhan bukan karena mukjizat, tapi karena ada dua tokoh besar yang belajar. Ingat, yang belajar. Jadi iman memang timbul dari pendengaran. Bagaimana kita bisa beriman kalau kita tidak suka dengar firman Allah? Ada orang yang suka dengar firman Tuhan tapi parsial.
Tahu parsial? Sebagian, artinya apa? Yang cocok saja didengar. Yang nggak cocok tuh nggak mau dia dengar. Ini yang cocok nih enak nih. Enak ini buat saya. Ini baru membangkitkan iman. Tapi kalau udah mulai bicara dosa, bicara kegagalan moral, kayaknya pendeta ini terlalu mulus. Padahal belum tentu orang lain mau kurus, ya kan? Ada juga orang lain mau gemuk kan, tapi pendeta ini terlalu mulus. Ini terlalu ngurusin orang. Padahal saya nggak mau kurus. Ada gitu. Parsial itu namanya. Kalau mau dengar firman Allah, dengarlah semua penjelasan firman Allah. Entah itu menghancurkan hati kita atau menyenangkan hati kita. Entah itu cocok dengan pikiran dan rasa kita ataupun itu mengguncang perasaan kita. Baru kita bertumbuh. Kalau tidak demikian, kita nggak bertumbuh. Amin. Ya. Sekali lagi, kalau Yesus melompat, saya sih percaya malaikat Allah akan menopang dia. Tapi saudara bayangkan, hubungan paling intim antara Yesus dengan Bapa rusak. Apa itu minggu lalu? Kesetiaan. Iya, kesetiaan dan ketaatannya. Pernah mengalami situasi seperti ini? Saudara mengasihi anak saudara, sangat mengasihi. Anak ini tahu saudara mengasihi dia, dan dia tahu ada hal-hal yang saudara tidak suka dia kerjakan, tapi dia tetap kerjakan dengan alasan, bapakku tetap mengasihi aku. Dan bapaknya tetap mengasihi dia. Tapi hubungan yang paling intim antara bapak dengan anak sudah rusak. Betul nggak? Diam-diam, betul? Pasti dong. Karena anak ini memanfaatkan cinta bapaknya, betul? Itu yang terjadi di drama Cina akhir-akhir ini. Selalu begitu ide ceritanya. Ya, di Deracin ini. Drama Korea udah gak pernah ada sekarang, udah kalah. CEO yang menyamar. Dia punya perusahaan 9 naga. Hartanya bukan triliun tapi kuadriliun. Sekali angkat telepon semua tunduk di negeri Jakarta ini. Keluarga Boja adalah keluarga terkaya, tapi putra mahkota menyamar karena mencintai seorang gadis desa. Tapi gadis ini menyalahgunakan. Ya kan? Sebegitu aja. Begitu sang anak tahu bapaknya mencintai dia, sang anak di saat yang sama tahu ada hal-hal yang bapaknya tidak suka dia berbuat, tapi dia tetap berbuat dengan logika di dalam pikirnya. Toh bapakku tetap akan mencintai aku. Tetap bapaknya pasti mencintai dia, tetapi pelan-pelan hubungan ketaatan dan kesetiaan itu rusak. Dan itulah nilai hubungan yang paling intim dalam sebuah hubungan, ketaatan dan kesetiaan. Di dalam semua hubungan, suami istri juga itu hubungan yang paling intim, betul? Apa kalau Anda ketemu istri cantik, istri Anda akan tetap cantik leol meolamin selama-lamanya? Ya? Ada peribahasa dalam bahasa Batak, beauty is only skin deep. Kecantikan itu hanya sebatas kulit. Kulitnya keriput, cantiknya hilang. Iya kan? Ayo. Jadi hubungan itu didasarkan apa? Oleh apa? Oleh rupa? Oleh gagahnya perkasa si pria begitu?
oh engkau seperti Thor atau seperti Hulk perkasa. Apakah begitu? Tidak. Sekuat-kuatnya Arnold, suasana seger, bukan Pak Arnold itu, Arnold Schwarzenegger itu. Dulu waktu film apa itu? Bukan Rambo, Sylvester Stallone. Apa itu? Komando. Masih nonton film Komando? Mau saya ada itu? Wah, dia pakai senapan mesin tuh. Kuat. Sekarang keriput juga. Betul nggak? Kulitnya udah pada turun kan? Sylvester Stallone, ya kan? Van Damme, aktor Belanda, bulu mati, kita nggak kedip tuh. Gini kan kita ngomong. Sekarang keriput semua. Apakah istri atau suaminya tidak mencintai lagi? Kalau mereka menjaga hubungan mereka di dalam ketaatan dan kesetiaan, relasi itu tetap utuh, betul? Sekalipun fisik memudar, ya kan? Karena di dalam semua hubungan itu keintiman terdalam itu ketaatan dan kesetiaan, ya kan? Untuk apa punya suami atau istri CEO tapi nggak setia, misalnya? Ayo. Makanya itu siapa penyanyi dangdut yang nyanyi seperti tinggal di sangkar emas, burung saja terbang tak lupa pulang. Ya kan Om Martin? Karena itu lagu kesukaannya Om Martin. Ingat sangkar? Tahu deh kan? Anak istri. Itu soalnya kalau di bawa mobil lagunya itu, nggak tahu sekarang udah berubah. Masih tetap ingat lupa. Oh, ingat lupa. Ya, itu saudara. Jadi ada bahkan dengan Tuhan pun relasi kita ditentukan oleh ini, setia dan taat. Makanya tadi di awal saya menyoroti perilaku orang-orang percaya. Saya tidak menuduh kita seperti itu, tetapi kalau Anda merasa dalam situasi seperti itu, bertobatlah. Itu aja. Betul? Betul, saudara? Seorang tokoh besar di dalam penginjilan pernah berkata, saudara, bukan soal engkau menerima Yesus tiap minggu dalam hidupmu. Soalnya adalah apakah engkau bertobat setiap kali ada firman yang mengoreksi engkau. Itu perkaranya. 10-100 kali kita mendengar kebenaran, nah, kalau kita nggak lakukan, nggak ada kesetiaan dan ketaatan kepada Bapa, itu nggak ada, sia-sia. Makanya khotbah itu sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, itu aja diulang-ulang. Belum dilakukan kok, ngapain khotbah lain, betul nggak? Nah itu sudah. Ya. Next. 2 kali next. Oke. Naik 1 kali. Naik 1 kali. Ya. Naik, bukan turun, naik lagi. Kembali maksudnya. Coba kembali. 2 kali kembali. Sekali lagi. Oke. Yesus mengambil posisi sebagai hamba yang mendengar seperti seorang murid. Dan itu ada di kitab Yesaya. Hamba yang sekalipun berjalan dalam kegelapan namun tetap percaya. Itu tadi. Berbeda dengan orang Israel. Kegelapan itu mungkin kita bisa gambarkan kekurangan, sakit penyakit, tantangan hidup. Seperti orang Israel, gak ada air, gelap sekeliling, tapi tetap percaya bahwa Allah ada di sana. Makanya Mazmur 23, Mazmur Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kegelapan. Bahkan ada orang yang menerjemahkannya sebagai lembah bayang-bayang maut, karena di sana tuh ada. Aku tidak takut.
sebab engkau ada di sana menyertai aku. Betul nggak? Jadi kegelapan, kekelaman itu tidak menggambarkan absensinya Tuhan. Itu tidak menggambarkan bahwa Tuhan tidak ada di sana. Tuhan ada. Bangsa Israel tidak begitu. Kurang makan, Tuhan pasti nggak ada di antara kita. Kurang air, Tuhan pasti nggak ada di antara kita. Aku harus lihat bukti, aku harus lihat mukjizat, baru percaya Tuhan ada. Makanya di Injil, waktu Yesus bikin mukjizat, orang-orang bilang, Yesus King, Raja, mari kita angkat Yesus King. Hehehe, kamu mau angkat saya jadi Raja kan karena kamu lihat mukjizat, betul nggak? Itu yang Yesus bilang kan? Kamu angkat saya jadi Raja, itu karena kamu lihat mukjizat. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem sebelum dia disalibkan, ribuan orang memuja-muja dia, betul nggak? Pohon palem dikasih, wow, Yesus naik di atas keledai, dipuja-puja. Waktu Yesus disalibkan, ada yang berani mengatakan itu guruku. Bahkan muridnya lari semua. Bahkan Petrus yang kepalanya kuat, yang pernah tarik pedang putusin telinga Markus, betul nggak sih itu? Yang dia bilang, guru, kalau ada yang berani mau nangkap engkau, aku duluan maju dulu. Woi, Petrus ini. Apa yang dilakukan Petrus? Aku kayaknya kenal orang ini. Orang ini pernah jalan sama itu dulu. Kau salah orang. Kau salah lihat mungkin. Terada begitu. Kau salah. Dia pergi. Dia tiap hari juga sama itu orang itu. Bisa ditangkap ini, dia pasti salah satu murid. Terada. Termungkin. Lari lagi. Terakhir. Aku yakin kau pasti salah satu murid dari orang itu. Bersumpah dia. Demi pohon yang tumbang, aku bukan murid orang itu. Berkokoklah ayam. Kukuroyo. Pengkhianat. 3 kali suara berkokoknya. Lari cepat. Larilah Petrus, betul? Jadi waktu Yesus memperlihatkan kuasanya, semua orang memuja dia. Begitu dia ambil rupa seperti manusia yang tak berdaya dan merengkuh kelemahan fisik, tidak satu pun yang menyertainya. Semua lari. Kadang-kadang kan kita suka begitu ya. Yesus hanya besar ketika mukjizat ada. Allah hanya luar biasa ketika mukjizat ada. Ketika gelap di sekeliling kita, apakah kita masih berkata, kau tetap luar biasa Tuhan. Aku tidak perlu meminta-minta mengklaim-klaim engkau. Buktikan Tuhan, gak perlu. Karena aku yakin segelap apapun di depanmu, engkau ada bersama dengan aku, walaupun aku gak lihat. Betul? Itu baru iman. Itu baru ketaatan dan kesetiaan. Tapi kalau gelap sedikit di hadapan kita, langsung Tuhan, buktikan kalau engkau ada, buktikan. Kita mencobai Tuhan. Perhatian. Ini serius. Tidak main-main. Jangan pernah memaksa Tuhan melakukan sesuatu yang kita ingin hanya karena kita, bukan karena kita rindu kehadiran Tuhan, tapi karena kita ragu kehadiran Tuhan. Dalam hubungan manusia kan gitu kan? Kita ragu sama teman kita. Buktikan deh, buktikan. Coba, saya mau lihat, betul? Kita meminta dia membuktikan sesuatu bukan karena kita yakin dia bisa, karena kita ragu. Karena kita perlakuan Tuhan itu begitu, saudara-saudara. Padahal Tuhan berkata, aku akan bersama dengan engkau sampai kesudahan zaman. Aku mengutus Roh yang kudus, Yohanes 14, supaya dia bisa menyertai kau selama-lamanya. Dan itu sudah dijanjikan. Berapa kali kita ragu dan mencobai Tuhan
memaksa Tuhan menunjukkan kuasa-Nya bukan karena kita percaya Tuhan bisa, tapi karena sebenarnya kita ragu bahwa Tuhan ada. Ayo kita memaksa Dia menunjukkan kuasa-Nya karena kita ragu. Bertobat jika itu kondisi kita. Yesus berkata, ada juga tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Tuhan memberkati.